Oke, baik, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jadi, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tentang, kelompok. Nah, jadi adapun tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk, memenuhi tugas ya, pada mata kuliah perilaku konsumen. Nah, jadi sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Robing, NIM 2110417317 dari kelas M1, mata kuliahnya perilaku konsumen, dan jurusan manajemen. Untuk dosen pengampunya itu Bapak Adi Mursalin SEMM. Oke, baik. Jadi yang pertama kita masuk kepada definisi kelompok. Nah, jadi arti daripada kelompok atau grup ini merupakan sekumpulan atau dari dua atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk tujuan yang sama, baik tujuan individu maupun tujuan bersama. Nah, kemudian pengaruh kelompok dalam pembelian. Yang pertama ini, kelompok ini mempengaruhi pembelian yang dibuat oleh seorang konsumen. Anggota kelompok ini dan kedua itu, anggota kelompok ini membuat keputusan bersama-sama ya dalam melakukan pembelian sebagai kelompok. Nah, kemudian ada kelompok acuan atau reference group. Nah, jadi di sini adalah seorang individu atau kelompok orang-orang yang secara nyata ini mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, untuk peran kelompok acuan yang pertama ini sebagai dasar perbandingan atau referensi dalam membentuk respons afektif dan kognitif serta perilakunya. Kedua, ini memberikan standar nilai yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ketiga ya, dalam pemasaran ini adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Misalkan ayah sebagai acuan bagi anak-anaknya untuk membeli sesuatu. Nah, kemudian jenis kelompok acuan. Yang pertama ini kelompok formal, yang dimana kelompok formal ini adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis, dan para anggotanya ini terdaftar secara resmi ya, misalkan serikat pekerja, kemudian partai politik, universitas, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga ada kelompok informal, yang dimana kelompok informal ini adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara resmi dan tidak tertulis atau tidak tercatat ya, misalkan kelompok arisan dan rukun tetangga. Nah, kemudian kelompok primer dan sekunder. Yang pertama ini kelompok primer, yang dimana kelompok yang anggotanya ini terbatas, interaksi yang dilakukan juga secara langsung dengan tatap muka dan memiliki ikatan emosional, serta karena adanya ya kesamaan ya akan nilai dan sikap ya, misalkan ya kelompok keluarga, supporter bola, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kelompok sekunder, yang dimana kelompok sekunder ini adalah kelompok yang memiliki ikatan yang longgar yang diantara anggota kelompok ya, namun pengaruhnya ini kecil ya, misalkan sekumpulan profesi, alumni, hobi, olahraga, dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada kelompok aspirasi dan disosiasi. Nah, kelompok aspirasi ya adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Namun anggota kelompok ini tidak harus menjadi anggota dari kelompok aspirasi. Misalkan perilaku generasi muda ya, yang meniru cara berpakaian selebriti dari Amerika ya sebagai kelompok acuannya. Nah, kemudian kelompok disosiasi adalah kelompok daripada seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi ya dengan kelompok acuan. Misalnya Partai Keadilan yang dalam melakukan demo ini dilakukan dengan tertib dan rangka menjaga citranya. Nah, kemudian ada 3 macam pengaruh daripada kelompok acuan ini ya. Pengaruh normatif yang pertamanya. Pengaruh daripada kelompok acuan ini terhadap seseorang ya melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Kemudian ada pengaruh ekspresi nilai. Nah, kemudian kelompok acuannya akan mempengaruhi ya melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Misalkan ya, seseorang ini membeli mobil agar dipandang sebagai orang yang sukses. Nah, kemudian ketiga ini pengaruh informasi. Kelompok acuan yang mempengaruhi ya produk atau merek karena dipercaya memiliki pengetahuan dan informasi atas produk atau merek tersebut. Nah, kemudian kelompok acuan yang terkait dengan konsumen ya. Kelompok persahabatan atau friendship group ya. Jadi di mana ini kelompok persahabatan ini berpengaruh atau hubungan teman ya atau persahabatan akan membawa pengaruh untuk membeli ataupun mengkonsumsi suatu produk ya. Misalkan iklan clear ya kan, menyampaikan pesan melalui konsep persahabatan ya. Tenaga pemasaran, asuransi, atau kredit card mengait konsumennya dengan melalui rekomendasi. Kemudian kelompok belanja. Nah, atau shopping group. Keputusan untuk membeli satu produk ya berasal daripada pengaruh kelompok belanja ya, teman misalkan ya, keluarga ataupun orang lain.
karena adanya informasi yang dibutuhkan akan produk yang akan dibeli tersebut. Nah, kemudian kelompok acuan yang terkait dengan konsumen ya, kelompok kerja atau work group. Nah, kelompok yang berinteraksi di sekitar lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan pembelian produk atau jasa. Kemudian ada kelompok masyarakat maya atau virtual group. Kelompok yang dalam berkomunikasi ya karena pengaruh perkembangan teknologi komputer dan internet untuk mendapat ide atau gagasan dalam membeli dan memilih suatu produk. Nah, kemudian ada kelompok penggiat konsumen atau consumer action group. Nah, di mana kelompok ini terbentuk dari hasil ketidakpuasannya dalam membeli dan memilih produk. Bentuknya lembaga ataupun yayasan. Nah, kemudian ada kelompok acuan ya dalam komunikasi pemasaran. Misalkan ya, di sini ada selebriti. Nah, jadi ini mempromosikan produk ya dengan berfungsi sebagai testimonial, dorongan ataupun penguatan sebagai aktor dan public relation. Nah, jadi misalkan ya, Titik Puspa ini mempromosikan Sokrin. Jadi ini berdasarkan kesaksian. Nah, kemudian Ike Nurjanah mempromosikan Terigu Bogasari. Ini berdasarkan penguatannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ahli atau pakar. Ini digunakan dalam iklannya karena keahlian, pekerjaan ataupun profesi yang terkait dengan produk yang dipromosikan. Kemudian di sini juga ada orang biasa. Ini memanfaatkan konsumen atau orang biasa yang puas dengan pembelian ataupun penggunaan suatu produk ya, misalkan iklan Garda Auto. Nah, kemudian di sini juga ada kelompok acuan ya dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama ini para eksekutif ataupun karyawan. Nah, pada popularitas ataupun kesuksesan para eksekutif ataupun karyawan ini dimanfaatkan untuk mempromosikan ya produk perusahaan. Pesan yang disampaikannya ya, misalkan kesan untuk memperhatikan konsumen ya. Misal ya, iklan bank ini menampilkan jajaran direksinya. Kemudian karakter dagang atau juru bicara sebagai simbol ataupun karakter perusahaan ya dalam pemasaran untuk daya tarik, misalkan McDonald ataupun Ronald McDonald ini Mickey Mouse pada film kartun Hollywood. Nah, untuk penguatan lainnya ya, pemakaian simbol ataupun cap ya sebagai tanda ataupun standar atau kualitas daripada lembaga yang berwenang, misalkan cap halal, MUI dan label terdaftar pada Badan POM. Kemudian komunikasi secara lisan. Nah, jadi untuk konsumen ini meminta pendapat kepada kelompok acuan ya sebagai pemberi opini ataupun pemimpin ya pengaruhnya. Nah, melalui komunikasi secara lisan. Kemudian ada Angel and Blackwell and Maynard. Nah, jadi di mana ya konsumen akan meminta ya pendapat bila salah satu daripada kondisi sebagai berikut ini terpenuhi. Yang pertama ini konsumen tidak memiliki informasi yang cukup ya dalam mengambil keputusannya. Kemudian produknya nih yang rumit dan sulit ini dievaluasi ya dengan kriteria yang objektif. Kemudian komunikasi lisan. Nah, komunikasi ini tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi produk ya dan jasa meskipun infonya cukup. Nah, kemudian juga ini sumber informasinya pada kredibilitasnya itu rendah. Kemudian orang-orang ya diminta pendapatnya untuk mudah dihubungi, maka konsumen ini dapat menghemat waktu. Kemudian daripada hubungan sosial yang kuat nih antara pemberi pengaruh dan konsumennya. Kemudian konsumen ini juga membutuhkan persetujuan secara sosial. Nah, kemudian kita masuk pada model ataupun teori proses pengaruh pribadi. Di sini ada teori menetas. Konsumen kelas bawah ini meniru ya kelas atas, misal dari cara berpakaian dan gaya hidup. Keberadaan teori ini ya di negara maju dibantah karena akses media oleh konsumen ini cukup mudah diperoleh ya dibanding dengan negara berkembang. Kemudian ada teori arus dua arah. Ide-ide baru ini mengalir ke orang yang berpengaruh. Kemudian secara lisan kepada orang ini yang pasif ya diteliti. Nah, kemudian untuk model ataupun teori proses pengaruh pribadi. Jadi teori ini berinteraksi secara multitahap. Nah, jadi untuk pemberi dan penerima pengaruh dipengaruhi daripada media massa. Media massa sebagai pendorong dan memotivasi konsumennya untuk mencari saran kepada orang yang berpengaruh. Bukan sebaliknya, komunikasi ini lisan ya antara penerima dan pemberi pengaruh ini merupakan didasik exchange ataupun pertukaran sumber daya antar dua orang. Nah, kemudian faktor-faktor terjadinya komunikasi secara lisan. Yang pertama ini kebutuhan dari pemberi informasi. Satu yaitu memperoleh perasaan persti atau serba tahu. Kedua, ini menghilangkan keraguan atas pembelian yang dilakukan. Ketiga, meningkatkan keterlibatan ya dengan orang-orang yang disenanginya. Dan keempat, ini memperoleh manfaat yang nyata.
Kemudian faktor-faktor terjadinya komunikasi salah lisan ini juga ada kebutuhan ya dari penerima informasi. Yang pertama ini mencari informasi dari orang-orang yang dipercaya pada menjual produk ya. Kedua ini mengurangi ya kekhawatiran tentang risiko pembelian. Misalkan risiko produk ya kan, harga dan rumitnya produk. Kemudian risiko sosial, ada kekhawatiran daripada konsumen tentang apa yang dipikirkan orang lain serta risiko daripada kurangnya kriteria objektif untuk mengevaluasi produk tersebut. Kemudian ketiga ini mengurangi waktu ya dalam mencari informasi. Nah, kemudian juga ada kelompok acuan dan strategi pada pemasarannya. Misalkan dokter ya kan. Acuan pemberian resep ya, jenis dan merek obat ya sebagai target pemasaran oleh produsen obat. Kemudian ada guru atau dosen. Acuan dalam menentukan buku sebagai bahan ajaran maka merupakan target daripada produsen buku ya. Kemudian ada koki atau juru masak. Acuan untuk menentukan daging, ya, sayur mayur, dan bahan-bahan masakan lainnya. Oke, jadi sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.